Halo guys, di video kali ini saya akan membawakan film movie yang pasti kalian pernah mendengarnya, yaitu Doraemon Stand By Me 2, yang disutradarai oleh Ryuichi Yagi dan Takashi Yamazaki. Tanpa basa-basi, langsung aja ke inti videonya. Di awal film kita dilihatkan 4 remaja, yaitu Nobita, Suneo, Giant, dan Deki Sugi, yang habis minum-minum di suatu tempat. Mereka juga membahas pernikahan Nobita dengan Shizuka. Di perjalanan pulang, Nobita kelihatan tidak semangat, karena dia memikirkan Doraemon. Semenjak dia dewasa, Doraemon tidak bersamanya lagi, dan film pun dimulai. Di hari ulang tahunnya, Nobita mendapatkan hari yang buruk. Tidak seperti anak umumnya yang mendapatkan hadiah maupun ucapan, namun dia dimarahi oleh ibunya, karena menyembunyikan kertas ulangannya, tentu mendapatkan nilai yang sangat buruk. Dia juga mengira, kalau dirinya bukanlah anak kandung. Lalu Nobita memohon kepada Doraemon untuk meminjam alat pelupa agar ibunya tidak memarahinya, karena di lacinya terdapat kertas ulangannya yang tentu nilainya sangat jelek. Namun Doraemon menolaknya, dan menyuruhnya untuk giat belajar. Tak lama dari itu, Doraemon mendapatkan kiriman dari masa depan, yaitu sebuah alat yang bisa menukar jiwa seseorang. Ketika keduanya saling menyentuh alat tersebut, tiba-tiba ada cahaya yang datang dan mengenai Nobita, yang membuat Nobita tidak sadarkan diri. Nobita pun terbangun, namun perilakunya sangat aneh, yang dimana dia pergi memakai mesin waktu. Tak lama dari itu, Nobita pun balik, dan berkata, kalau ada seseorang yang mengantarnya, yaitu dirinya dan Doraemon. Namun Doraemon tidak mengerti dengan ucapannya. Kemudian Nobita dipanggil oleh ibunya, dia pun panik karena belum menyembunyikan kertas ulangannya. Tiba-tiba ada bayangan Doraemon yang muncul dari mesin waktu. Namun mereka berdua tidak menyadarinya. Lalu Nobita menemukan boneka beruang miliknya, yang membuat dia kangen dengan neneknya. Dia memutuskan pergi ke masa lalu untuk menemui neneknya, karena neneknya sudah meninggal sejak dia masuk TK. Sampainya di sana, dia hanya menemui ibunya, namun ibunya mengusirnya. Di perjalanan, dia menemui dirinya yang sedang menangis karena ulah Giant dan Suneo. Tak lama dari itu dia bertemu dengan neneknya. Nobita dan neneknya pun ngobrol. Yang anehnya, neneknya percaya kalau dia adalah cucunya, tidak seperti ibunya, yang tidak mengenalinya. Nobita juga berjanji kepada neneknya, untuk melihatkan pada neneknya jodohnya di masa depan. Nobita dan Doraemon pun pergi ke masa depan, dan mereka teleport di WC umum. Di tempat yang sama, ada seseorang misterius yang baru keluar dari toilet. Kemudian mereka pergi mengunjungi pernikahannya. Sampainya di sana, semua orang terlihat panik, karena dirinya tidak datang di pernikahannya. Kita panggil Nobita yang besar adalah Nobi, dan yang kecil seperti biasa adalah Nobita, karena dua karakter ini akan saling bertemu. Di saat semua orang lagi panik, Doraemon mempunyai ide untuk mengubah Nobita ke dewasa, untuk menggantikan pernikahan Nobi. Namun pernikahan mereka tidak berjalan dengan mulus, karena Nobita yang panik dan tidak mengerti apapun. Saat acara sambutan tiba, Nobita yang gak tahu apa-apa, dia nampak panik dan memutuskan untuk pergi, dan beralasan untuk mengambil kertas sambutannya. Kemudian Nobita dan Doraemon mencari Nobi yang lagi menghilang. Kemudian mereka berdua balik ke masa mereka, untuk mengambil alat milik Doraemon. Namun portal mesin waktu mereka menghilang. Doraemon mencurigai, kalau cuma satu orang di zaman ini yang bisa mengendalikan mesin waktu, yaitu Nobita yang dewasa. Mereka berdua sempat putus asa. Kemudian Doraemon menemukan alat yang berfungsi, menukar jiwa seseorang yang sama di zaman yang berbeda. Terjawablah sudah, cahaya yang mengenai Nobita waktu itu. Cahaya itu adalah jiwa Nobita yang berada di masa depan terganti dengan Nobita di zamannya. Lalu tugas Nobita adalah mengambil mesin waktu. Di sini juga terjawab bayangan Doraemon di waktu itu, yang ternyata Doraemon memakai alat penghilang untuk mengambil alatnya. Itulah sebabnya kenapa mereka tidak melihat apapun. Kemudian Nobita dan Doraemon mencari Nobi di zamannya. Mereka berdua menemukan Nobi yang sendirian di taman. Nobi bercerita kalau dia tidak bisa menikah dengan Shizuka, karena dia ragu dan takut kalau dia tidak bisa membahagiakannya. Shizuka juga menikah dengan Nobita karena dirinya tidak bisa diandalkan. Sebab itulah Nobi pergi ke zaman ini. Lalu Nobi ingin mengubah dirinya di masa ini. Mereka pun bertukar tubuh. Kemudian Nobi seperti biasa dengan teman-temannya, namun dia tidak ada perubahan apapun. Tetap aja seperti biasanya, payah dalam berolahraga. Kemudian Doraemon dan Nobita pulang, dan disambut oleh orang yang mengiriminya alat penukar jiwa. Orang itu berkata, kalau alat penukar jiwa itu ada masalah sedikit saat pembuatannya, yang dimana pemakai akan mengalami hilang ingatan selamanya. Doraemon dan Nobita yang panik itu pun berusaha untuk mencari Nobi, namun alatnya Doraemon tidak bisa mendeteksi keberadaannya.
scene berpindah pada Nobi, yang lagi bertengkar dengan 3 anak SMP, untuk melindungi Shizuka, karena lawannya gak seimbang dengannya. Giant dan Suneo pun datang untuk membantunya. Scene berpindah pada Doraemon dan Nobita yang terus berusaha mencari Nobi, namun ingatan Nobita mulai menghilang sedikit demi sedikit. Akhirnya Doraemon mendapatkan ide untuk mencarinya menggunakan pintu kemana saja. Pada akhirnya mereka bertemu, namun ingatan mereka sudah menghilang, dan tidak bisa dikembalikan lagi. Karena ucapan Doraemon, akhirnya mereka kembali ke tubuh masing-masing. Sebelum balik ke masa depan, mereka pergi ke masa lalu untuk memastikan kalau dia adalah anak kandung orang tuanya. Sampainya di rumah sakit, mereka melihat kalau orang tuanya menamai dengan nama Nobi Nobita. Orang tuanya berharap kalau anaknya menjadi anak yang baik dan berguna untuk orang lain. Dan juga mereka berharap, anak mereka ahli di bidang olahraga dan pelukis. Namun semua itu berbanding terbalik ucapan orang tuanya. Mereka pun balik ke masa depan, untuk melanjutkan pernikahannya. Di eskalator dia bertemu dengan Doraemon dan Nobita, sama seperti kejadian sebelumnya. Namun mereka berpisah, karena ada sebuah janji yang harus ditepati. Nobi pun balik ke pernikahannya, yang dimana semua nampak lesu mendengar nyanyian Giant. Lalu Nobi membaca sambutan tersebut. Di sini saya bakal membacakan sambutannya, karena cukup terkesan. Nobi mengatakan, awalnya dia tidak menyukai namanya, yang terkesan bodoh dan lambat. Tapi waktu dia lahir, orang tuanya memberi nama ini dengan harapan, selalu tumbuh dengan sehat. Lama-kelamaan dia mulai menyukai nama ini. Sambutan tersebut membuat semua orang sedih dan bahagia. Nobita, Doraemon dan neneknya juga mendengarkan sambutannya. Nobi dan Shizuka pun menyadari keberadaan Doraemon dan Nobita. Namun Shizuka menganggap kalau itu adalah Nobita yang palsu. Scene berpindah pada Nobita dan Doraemon, yang mengantarkan neneknya pulang. Lalu mereka berdua pulang ke masa mereka. Akibat Doraemon yang memukulinya, Nobita tak sengaja terkena alat pelupa. Itulah sebabnya Nobita yang besar tidak mengingat apapun kejadian yang ini, dan film pun berakhir. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah, yang pertama, percaya diri. Dalam film ini kita dapat melihat adegan di mana Nobita meninggalkan Shizuka di hari pernikahan mereka. Hal tersebut dilakukan Nobita karena Nobita merasa bahwa ia tidak layak untuk Shizuka. Nobita merasa bahwa Shizuka tidak akan bahagia di dekatnya. Padahal Shizuka tetap menyukai Nobita. Dalam adegan ini kita dapat mengambil hikmah bahwa kita harus memiliki kepercayaan diri. Kedua, menjadi diri sendiri. Nobita yang merasa tidak dapat membahagiakan Shizuka kembali ke masa lalu dan berusaha untuk menjadi lelaki yang lebih berani. Padahal waktu itu Shizuka tidak mengharapkan perubahan apapun dari Nobita dan tetap mencintainya. Dari adegan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa menjadi diri sendiri adalah hal yang baik. Yang terakhir, menepati janji. Pada awal film dijelaskan bahwa Nobita bertemu dengan neneknya yang meninggal di saat umurnya 3 tahun menggunakan mesin waktu milik Doraemon. Ketika ia bertemu dengan neneknya, ia berjanji akan memperlihatkan calon istrinya di masa depan kepada neneknya. Walaupun terjadi banyak hambatan di tengah alur cerita, Nobita terus berusaha untuk menepati janjinya kepada neneknya hingga akhir film. Dari sini kita dapat belajar bahwa janji adalah hal yang harus ditepati. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga kalian dan keluarga sukses dan sehat selalu. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.